Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 231506110. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang rangkaian shift register. Sebelum itu, sebelum masuk ke simulasi dari rangkaian shift register, yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari register. Eh, apa sih register itu? Register merupakan sebuah rangkaian yang dimana digunakan untuk menyimpan data ataupun menggeser data. Nah, register ini dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan buffer register. Buffer register ini dia berfungsi sebagai penyimpan data namun secara statis, tidak dapat digeser. Nah, yang kedua, shift register, di mana register ini digunakan untuk menggeser data, seperti yang akan kita simulasikan berikut ini. Di sini saya akan mengambil dua contoh untuk disimulasikan. Yang pertama, rangkaian SIPO atau bisa disebut serial input parallel output, dan yang kedua parallel input dan parallel output. Kita akan simulasikan dan akan kita lihat perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Sebenarnya pada rangkaian shift register memiliki empat jenis rangkaian. Dua diantaranya SIPO dan PIPO, dan dua di antara lainnya rangkaian parallel input serial output dan serial input serial output. Oke, langsung saja kita simulasikan untuk yang pertama, SIPO, rangkaian SIPO. Di sini terlihat terdapat satu serial input karena pada rangkaian SIPO ini inputannya dilakukan secara serial. Dan di sini kita menggunakan logic state sebagai pengganti dari clock supaya simulasi dari rangkaian yang ingin kita jalankan terlihat jelas perbedaannya. Dan di rangkaian SIPO ini sesuai dengan namanya, serial input parallel output, dapat satu inputan dan paralel output secara paralel. Yang bisa kita lihat di sini. Ada satu, dua, tiga, dan empat. Di sini kita menggunakan 4D flip-flop karena kita ingin menyimpan ataupun menggeser 4 bit. Sebenarnya bisa menggunakan tambahan flip-flop setelahnya untuk menambahkan bit sesuai dengan keinginan. Oke, langsung kita jalan. Kita lihat di sini untuk inputan yang pertama dalam kondisi 0 dan untuk clock dalam kondisi paling edge. Coba kita ganti inputan menjadi satu, tidak terjadi perubahan terhadap output yang manapun. Dan coba kita ubah atau kita rising clock menjadi positive edge. Bisa dilihat perubahan di mana inputan tadi dari DA masuk ke flip-flop pertama atau bisa disebut MSB, most significant bit, ke output pertama dan akan masuk ke flip-flop kedua. Kita coba ubah kondisi clock lagi menjadi negatif edge. Tidak terjadi perubahan apapun. Dan kita naikkan atau racing clock lagi menjadi positive edge. Bisa dilihat input atau output dari flip-flop pertama akan bergeser ke flip-flop kedua. Dan inputan satu yang tadi kita inputkan akan masuk ke flip-flop satu dan akan tampil menjadi output pada logic prop pertama ini. Coba kita ganti inputannya menjadi 0 dan kita ubah kondisi clocknya dari negatif menjadi positif. Bisa dilihat perubahannya
dari tadi flip-flop satu yang sudah dikeluarkan di sini digeser menjadi outputan flip-flop ketiga. Berarti kondisi untuk sementara ini pada flip-flop adalah 0110. Oke, jadi untuk cara kerja dari rangkaian SIPO ini, yang pertama kita input dari logic state sebelum MSB ini, dan input yang akan masuk ke flip-flop pertama dan akan bergeser datanya setelah clock pada kondisi high. Jika clock pada kondisi low, data akan disimpan pada tempatnya sendiri, tidak akan bergeser. Seperti suatu satu lagi, di sini kita buka satu dan menaikkan kondisi pada clock. Bisa dilihat input yang tadi kita masukkan di sini akan bergeser ke sebagai output dari flip-flop dan akan masuk ke flip-flop 2, dan tadi inputan 0 yang ada di flip-flop 1 akan bergeser menjadi flip-flop 2 dan seterusnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan rangkaian pipo. Sini terdapat perbedaan di inputnya. Pada rangkaian sebelumnya, inputan dilakukan secara serial. Namun pada rangkaian pipo, inputan dilakukan secara paralel. Sesuai namanya, paralel input dan paralel output. Bisa dilihat di sini perbedaan antara dua rangkaian ini. Jika rangkaian SIPO, flip-flop satu sama lain memiliki interkoneksi dan memiliki hubungan input maupun output dari antar flip-flop. Berbeda dengan rangkaian pipo, di mana input dan outputnya tidak memiliki tidak memiliki hubungan atau koneksi satu sama lain. Di sini, setiap flip-flop memiliki satu input dan output masing-masing. Mungkin kita coba simulasikan saja. Di sini kondisi awal untuk clock pada kondisi low atau negatif edge, negatif pulse. Dan coba kita masukkan inputan dari masing-masing flip-flop. Dan kita ubah kondisi clocknya menjadi positif edge. Bisa dilihat di sini setiap output akan berubah tergantung inputan dari masing-masing flip-flopnya. Mungkin kita bisa ubah dari salah satu flip-flop menjadi 0 inputannya, dan kita ubah kondisi clocknya menjadi 0, lalu kita naikkan lagi. Nah, di sini perbedaannya berbeda dengan rangkaian SIPO sebelumnya. Jika kita ingin menampilkan output pada flip-flop tertentu, kita bisa hanya dengan merubah input pada flip-flop tersebut. Pada flip-flop SIPO tadi, pada rangkaian register SIPO tadi, jika kita ingin merubah output pada contoh pada flip-flop U3, kita akan menggeser satu persatu inputan dari flip-flop U1, udah, lalu flip-flop yang kita inginkan akan tampil di U3. Jika pada rangkaian pipo, kita bisa langsung dengan merubah input pada flip-flop yang kita inginkan. Di sini, pada rangkaian pipo, bisa dengan cepat dan efisien menampilkan output, karena masing-masing dari flip-flop memiliki inputannya tersendiri. Namun, pada rangkaian register pipo ini, tidak dapat menggeser data. Lain halnya dengan rangkaian SIPO,
yang dapat melakukan penyimpanan data dan melakukan pergeseran data. Nah, mungkin di sini terdapat pertanyaan kenapa yang digunakan di flip-flop. Mungkin jawabannya bisa ditemukan pada saat kita merubah kondisinya. Di flip-flop akan mendapatkan trigger atau menjalankan sebuah data inputan menjadi output pada saat kondisi clocknya positive edge. Nah, mungkin itu alasan kenapa digunakannya di flip-flop sebagai sebuah rangkaian register. Penjelasan dari kedua rangkaian Cipo dan Pipo mungkin sampai di sini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.